Oke, ya. Jadi saya akan bahas kisi-kisi ujian kita. Yang pertama itu adalah, nah, kalian nanti diharapkan yaitu mampu menyusun teks deskriptif, ya. Menyusun teks deskriptif itu berarti kita mampu membuat teks deskriptif. Nah, nanti indikatornya kalian harus dapat menentukan fungsi sosialnya dan struktur teksnya. Nah, coba Mem tanya, apa kira-kira fungsi dari teks deskriptif? Apa fungsinya? Teks deskriptif fungsinya untuk apa? What is the function of descriptive text? Siapa yang bisa? Apa fungsi dari descriptive text? Coba Dila Adelia Sinaga. Coba apa yang menjadi fungsi dari descriptive text? Apa yang menjadi fungsinya Dila? Apa? Apa? Ayo coba lihat bukunya. Apa kata kunci keyword dari descriptive text? Menggambarkan atau tempat. Iya, menggambarkan. Nah, bahasa Inggrisnya apa, Nak? Bahasa Inggrisnya apa menggambarkan? Apa menggambarkan? Coba lihat bukunya, descriptive text. Jadi kalian harus tahu apa itu fungsi sosialnya. Apa itu struktur teksnya? Apa Elisa? What is the function of descriptive text? Describe about the text. It's very good. Jadi nanti kata kuncinya adalah describe ya, describe. Sorry. Nah, jadi nanti ketika ada soal membuat sebuah teks, nah ditanya what is the function of the text? Apa fungsi teks? Nah, silakanlah cari dia kata kuncinya, dia harus describe ya, menggambarkan. Jangan lupa itu ya. Lalu yang berikutnya struktur teks. What is the generic structure of descriptive text? Apa yang menjadi struktur dari teks generatif, teks deskriptif? Ayo, identifikasi dan deskriptif. Yes, very good Elisa. Identification and description ya. Ingat, identification itu selalu pada awal kalimat ya, pada awal paragraf. Nah, jadi paling atas itulah yang menjadi identification. Lalu describe yang kedua, description, gambarannya. Nah, jadi nanti itu ada sekitar 5 soal ya. 5 soal saya buat, khusus hanya menanyakan apa itu struktur teksnya dan apa itu fungsi sosialnya. Jadi diingat ya, hanya 5 soal saya buat untuk kalian bisa mengetahui apa fungsinya dan apa strukturnya. Jadi nanti ada sebuah teks, kalian tentukanlah apa itu fungsinya, apa itu strukturnya. Jadi 5 itu nanti saya kategorikan termasuk soal yang mudah. Oke, dia bentuknya pilihan ganda, jadi gampang lah ya, tinggal pilih. Kalau tidak A, B, C, D, dan E. Oke, and then second, yang kedua ya. Nah, nanti kita fokus kepada simple present. Oke, simple present itu, nah jadi nanti ada sebuah teks deskriptif. Nah, kalian yang menentukan, kalian yang tentukan tensesnya apa. Nah, jadi dia ada sekitar 6, 7, 8. Oke, jadi descriptive text itu kebanyakan mostly menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense rumusnya apa? Apa yang menjadi subjek? Oke. Subject plus verb 1. Yes, very good Elisa. Subjek ya diikuti dengan kata kerja pertama. Ingat kata kerja yang pertama. Oke. Nah, kalau misalnya ada kata kerja goes ya, G-O-E-S, goes. Nah, kata kerja pertamanya apa? Go. Go ya, atau kata kerja pertama itu juga disebut dengan infinitif ya, infinitif bentuk dasar. Oke, jadi nanti kalau ada soal, saya buat soal, ada sebuah teks, lalu saya buat dia ada kalimat. Nah, kalimat itu saya ambil satu kata kerja. Oke, ada satu kata kerja. Nah, kalian tentukanlah apa yang menjadi infinitif. Oke, bentuk dasar atau verb one-nya. Nah, jadi nanti ada 3 soal itu. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini dia.
Ini yang kalian diharapkan lebih pada kemampuan kalian menangkap makna. Ya, menangkap maknanya, apa menjadi makna dari sebuah teks tersebut. Nah, di sini diharapkan adalah kemampuan kalian untuk bisa mengartikan, ya, vocabulary kalian harus banyak. Ya, jadi teksnya itu ada saya buat beberapa teks, teksnya itu yaitu mengenai tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata. Oke, jadi ada saya buat itu teksnya tentang Menara Eiffel, ada saya buat tentang Petruk Cave, ya. Saya rasa ceritanya sudah kalian tahu. Jadi nanti ada dia 5 soal. Nah, lumayan ya, soal itu termasuk saya kategorikan dia sedang. Nah, kalau kalian rajin belajar, pasti kalian bisa menjawab soal-soal itu nanti. Nah, jadi nanti di sini ada dia pertanyaan what. What itu adalah apa. Ya, misalnya ditanyakan what is the function of the text. Nah, ada what-nya. Oke. Lalu atau misalnya nanti ada dikatakan what is the text talk about. Ada what-nya, kan? Nah, lalu yang berikutnya dia menggunakan when. When itu dia berarti menanyakan waktu. Di mana? Ya, waktunya kapan. Nah, waktu itu bisa dia pakai time, waktu misalnya 7 o'clock, 8 o'clock, atau in the night, in the afternoon. Nah, jadi saya harap kalian ketika ada sebuah teks, jangan dibaca semua teksnya. Memang teksnya saya buat versi yang pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Tapi saran saya ketika kita ingin mengerjakan sebuah teks, ya, jangan dibaca semua teksnya, tapi lihatlah pada pertanyaannya apa. Oke, apa pertanyaannya? Lalu cari jawabannya di situ. Kalau kalian baca semua teks, kalian akan pusing. Kenapa pusing? Karena vocabulary kalian masih sangat sedikit. Jadi kalian nanti langsung mikirnya apa artinya, apa artinya, apa artinya. Jadi diharapkan ada sebuah soal teks, lihat teksnya, lihat pertanyaannya yang pertama. Oke, jadi kalau dia what menanyakan apa, when menanyakan waktu, kalau why menanyakan apa kalau why? Mengapa? Alasan, ya, reason. Oke. Nah, lalu nanti ada saya buat itu mencari persamaan kata. Nah, persamaan kata itu sama dengan bahasa Inggrisnya sinonim. Ya, misalnya beautiful, apa kira-kira sinonimnya? Cantik, kira-kira apa? Cantik. Sinonimnya apa? Boleh pretty, ya, pretty, boleh, atau good looking, boleh, ya, cantik. Nah, jadi lihat juga pada meaning kalimatnya. Nah, jangan karena dibuat di situ, oh, yang dicari itu adalah kata misalnya beautiful, tinggal cari aja di Google sinonim beautiful apa gitu ya. Lalu kalian buat di situ ada jawabannya handsome. Kalian buat handsome. Padahal di kalimat itu bukan berhubungan dengan handsome. Ingat ya. Jadi lihat juga dulu arti daripada kalimat tersebut. Oke. Nah, lalu nanti pertanyaan tentang topik. Topik ini ya saya what is the text talk about? What is the topic of the center of the paragraph? Nah, topik ini biasanya itu kalau supaya gampangnya kalian cari mana kata-kata yang sering muncul. Ya, kita kan bicara masalah tempat. Nah, misalnya yang sering muncul itu adalah kata Danau Toba. Nah, berarti the topic is Danau Toba. Oke, misalnya yang muncul itu adalah paling sering muncul itu adalah kata-kata misalnya itu Menara Eiffel. Jadi topiknya adalah tentang Menara Eiffel. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia passive voice. Oke, passive voice ini adalah kalimat apa? Pasif. Oke. Nah, sebentar kita akan bahas itu. Nah, lalu kalau ini nanti ada kalian saya kasih itu esai. Esai itu adalah kalian menjawab bukan lagi pilihan ganda ya, tapi menjawab dengan kalimat. Dan nanti esai yang pertama itu kalian akan saya suruh membuat teks deskriptif. Ini menyusun ya. Jadi saya buat dia penggalan beberapa kalimat saya nomori. Nah, nanti kalian susun dia menjadi sebuah paragraf. Bisa ya? Jadi dia kalimatnya satu kalimatnya itu tidak benar, masih acak. Jadi kalian susun supaya berurutan. Itu dia.
Oke, lalu untuk deskriptif ini, nah, ini kalian dia akan buat sebuah teks deskripsi. Teks deskripsinya itu tentang yang pernah saya suruh di Google Classroom. Kalau kalian masih ingat, saya pernah menyuruh kalian membuat deskriptif tentang kantor camat. Nah, kira-kira nanti kalian buatlah itu. Nah, memang sulit ya. Jadi nanti di sini poinnya lebih tinggi. Ya, di sini poinnya lebih tinggi. Kalau yang tadi poinnya hanya 5, di sini saya buat poinnya sampai 20. Jadi diharapkan pada teks deskriptif kalian bisa mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk kalimat pasif? Ada yang mau bertanya sebelum saya masuk kalimat pasif? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu bahasa Indonesianya kalimat pasif. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif ya. Nah, kalimat pasif itu dalam bahasa Inggris rumusnya adalah ya, to be ya plus 3 kata kerja ketiga plus by ya plus object. Oke. Nah, kita buat. Nah, ini ya contohnya ya. Kalimat aktifnya. Kalimat aktifnya my mother brings some books. Oke. Nah, bagaimana mengubahnya menjadi kalimat pasif? Oke. Nah, Can I do that? Wait Can I ya. try it? Ya, oke, wait. Oke, wait. Oke. Nah, coba kalau Elisa, bagaimana kalimat pasifnya? Some book is book by my. Oke, ya. Oke, yang pertama kita harus lihat mana di sini sebagai subject and object ya. Nah, yang ini bentar ya. Yang ini oops, sorry, nggak bisa ya. Oke. Nah, yang ini sorry. My mother ini sebagai subjek pada kalimat aktif ya. Lalu ini bring sebagai verb kata kerja. Lalu some books ini sebagai objek. Nah, ketika kita ingin mengubah pasif, nah objek di sini menjadi subjek. Mana objeknya? Some books. Jadi some books. Oke. Nah, lalu to be. To be-nya itu lihat kalau dia present. Oke, sebentar ya. Kalau dia present, sorry. To be-nya itu adalah is, am, dan are. Kalau dia past, to be-nya itu adalah was atau were. Oke. Nah, lalu ini, apakah pakai present atau pakai past? Ada brings, simple present. Berarti kita pakai present. Apakah is, am, atau are? Ya, kita pakai some books itu banyak buku. Is, am, atau are? Are. Ya, are ya. Jadi di sini, oke, sebentar. Jadi some books are. Ya. Lalu diikuti dengan kata kerja ketiga. Ini kata kerja pertama bring, ketiganya brought ya. Oke, brought. Lalu by. By mana tadi? Nah, objek menjadi subjek. By my mother. Ya. Nah, bisa? Bisa? Oke. Jadi ingat di sini dia ya, to be-nya itu diikuti dengan verb 3, diikuti dengan by, diikuti dengan objek. Ingatlah rumusnya ini, inilah kalimat pasif. Oke, misalnya lagi saya buat. Bentar ya, saya hapus dulu semua. Oke, saya buat lagi. Government, sorry.
Government has made in Jakarta as capital, Indonesia capital, sorry. Oke, yuk, siapa yang bisa mengubahnya ini menjadi kalimat pasif? Siapa saja boleh, silakan. Siapa yang bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif? Ini kalimat aktif. Oke, jadi government sebagai subjeknya, Jakarta sebagai objeknya. Nah, lalu to be-nya di mana? Nah, di sini to be-nya sudah ada, yaitu has. Oke, nah, jadi bagaimana kita mengubah menjadi kalimat pasif? Jakarta. Oke. Lalu has, ya, made. Lalu by, sorry, has made as Indonesia capital by government. Ya. Jadi kalau kita artikan kan aku, pemerintah telah membuat Jakarta sebagai ya ibu kota Indonesia. Nah, jadi kalimat pasifnya Jakarta telah dibuat sebagai ibu kota Indonesia oleh government, pemerintah. Jadi kalimat aktif dan pasif itu sama dia meaningnya, tidak berubah meaningnya. Hanya berubah itu adalah subjek menjadi objek dan kata kerjanya. Tapi kalau meaningnya dia tetap sama. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Yang ini bagi yang belum isi absen, silakan isi absennya. Sudah saya kirim di kolom chat ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Wah, jago ini berarti nanti kalau ujian bisa dapat nilai 100 lah ini ya. Iya kan? Iyalah. Nggak ada yang mau bertanya, berarti nanti semua dapat nilai 100 ya. Begitukah? Begitu atau tidak? No, man. No? Oke, ya. Sebentar ya. Kira-kira kalau begini kalian tahu tidak jawabannya ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau ini. Nah, yang ini saya kasih satu soal lah untuk kalian ya. Oke. The scenic roadway lies in the shadow of Lamringon National Park. Oke. Nah, yang mana ini sebagai subjeknya? Wait, ma'am, I cannot see that. Ya, mana subjeknya? Wait. Sudah hilang dia. Mana subjeknya? Saya kasih satu soal sama kalian. Mana subjeknya? The question is this one. This one. Okay, this one. This one. The scenic roadway lies in the shadow of Lamington National Park. The subject of the sentence is, mana subjeknya? Silent. Ya, mana subjeknya? Nah, Broadway. ini kan ada kata kerja ya, ini kata kerja. Nah, yang sebelumnya inilah sebagai subjek. Jadi subjeknya itu adalah
this scenic roadway. Itu dia. Oke. Nah, satu soal saja saya kasih tahu. Oke. Nah, jadi begitu nanti soalnya nggak susah kok, gampang-gampang saja saya buat. Saya harap kalian nilai 100 ya. Amin. Amin ya. Ada yang mau bertanya? Satria mau bertanya, Satria? Enggak. Ebina? Ebina juga enggak. Charlie mau bertanya? Enggak. Enggak, oke. Sudah disiapkannya kan? Jadi jangan lupa nanti harap kalian berhati-hati dalam mengerjakan soalnya. Soalnya saya buat bentuk Google Form, tapi nanti esai itu diusahakan benar semua ya. Nah, untuk yang nomor terakhir tidak saya buat poinnya, karena nanti saya akan mengoreksi sendiri. Oke? Jadi bisa ya? Silakan pelajari semua tentang tes deskriptif. Ya, pelajari strukturnya, pelajari bentuknya, pelajari bagaimana mencari topik, bagaimana mencari ide utama, pelajari kata-katanya. Oke? Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri kelas ini. Oke, sebentar saya ambil fotonya ya. Jangan lagi tidur ya, jangan lagi tidur. Ya, Cindy, Salsabina, would you like to open your video, Salsabina, Fitri Handayani, Ari Lazarus, Siti Halima, Abdi Pranata, open your video please. Ari ini mana? Tadi masih saya lihat dia di jalan. Ari, Abdi. Oke, nanti saya kirim lagi ya. Saya kirim ke grup video ini dan juga nanti saya kirimkan kisi-kisinya. Oke? Oke. Nah, wow, Ari sudah muncul ya. Saya senang nengok si Ari ini. Tadi saya ke sekolah, dia masih di jalan. Jadi dia ingat, wow, hari ini sama Mem harus belajar gitu ya, Ari. Oke, good Ari. Dan semuanya you are good student. I hope you can pass your examination. Okay, good luck and have a nice day and goodbye. Bye.